Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMK Lebak Bulus kelas 12 AP2. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertatap muka kembali dalam rangka memulai pelajaran di SMK Lebak Bulus di semester genap ya 2020 dan 2021. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini cuma bertujuh orang. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit kita bisa mulailah. Nanti mungkin ada teman-teman yang bergabung. Ya, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan budaya masing-masing dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, kita mulai pelajaran hari ini untuk semester genap gitu, untuk KD-nya, untuk KD 3 kalau nggak salah masih KD 3, yaitu berkisar seputar pada perencanaan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana barang. Ya, subunitnya adalah inventarisasi barang ya. Inventarisasi barang itu pengertiannya ya, biasanya di dalam perusahaan atau organisasi itu tentunya banyak perlengkapan atau peralatan yang dibeli, baik pun peralatan habis pakai maupun peralatan yang tidak habis pakai. Nah, ini penata usahaan barang milik organisasi atau pemerintah itu merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang. Secara sejarahnya, barang kekayaan organisasi atau pemerintah pada hakikatnya adalah kekayaan masyarakat. Ya. Itu pada hakikatnya. Oleh karena itu, tanggung jawab moral bagi pengelola barang amatlah berat. Ya. Namun masih banyak dijumpai di berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang kurang begitu mengetahui secara pasti betapa pentingnya kekayaan yang dimiliki, dan bahkan tidak mengetahui di mana aset-aset tersebut berada atau posisinya di mana. Nah, pada umumnya aset atau sarana dan prasarana itu kebanyakan berupa alat atau perabotan-perabotan yang digunakan oleh organisasi di dalam menunjang kegiatan operasional organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Namun, apakah pengelolaan sarana dan prasarana organisasi sudah dilakukan dengan baik dan benar? Nah, ini pertanyaan ini kebanyakan akan dijawab, biasanya orang itu akan menjawab sudah baik gitu. Karena jika ternyata fakta di lapangan terjadi sebaliknya, mereka akan menghindar dan melepas tanggung jawabnya. Nah, itu bisa disanksi dia. Atau ini misalkan AC ditulis itu pernah membeli AC, ternyata pas kita kontrol, nah, tidak ada AC-nya. Itu aset-asetnya berarti sudah hilang. Artinya masih banyak ya sekali kasus-kasus hilangnya barang-barang milik kekayaan organisasi baik swasta maupun di pemerintah yang sulit dilacak keberadaannya. Mobil dinas dipakai, ternyata dipakai harusnya buat perusahaan, ternyata buat pribadi. Itu. Ada posisinya di mana? Adanya di rumah. Seharusnya adanya di kantor organisasi atau perusahaan tersebut. Mengapa terjadi demikian? Nah, ini terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada yang masuk Kak? Oke, Intan masuk. Intan, assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Ini saya lanjut lanjut ceramahnya ya. Oke, ini tentang inventarisasi barang, Intan. Saya juga mimpi
latar belakangnya, kenapa ada inventarisasi gitu. Intinya kan sebenarnya diadakannya inventarisasi ini adalah untuk apa tadi itu tujuannya tuh? Ada 4 ya, benar? Ya intinya satu aja supaya aset yang dimiliki oleh pemerintah atau badan usaha atau organisasi itu ya tidak hilang itu asetnya. Kita bisa mengetahui lah itu aset-aset apa yang dimiliki oleh kekayaan atau aset-aset apa yang dimiliki atau kekayaan-kekayaan apa yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan atau pemerintah itu ya. Kalau pemerintah ya banyak tuh aset-asetnya ya, kekayaan-kekayaan dari pemerintah itu harus selalu dicatat itu. Kalau di bagian sarpras itu Masya Allah itu uang terus itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup jelas. Nah, hal-hal yang masih relevan pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah adalah hal yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Di dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara. Yang pertama yaitu pembina umum. Nah, itu adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Ya. Yang kedua adalah pembina barang inventarisasi. Adalah menteri yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat eselon 1. Penguasaan barang inventaris itu semua pejabat eselon 1 dan Kakanwil pembantu penguasaan. Unit pengurusan barang, kantor atau satuan kerja di mana barang milik kekayaan negara berada. Nah, ini biasanya nih kalau ingin jadi PNS ya, ini mudah-mudahan bagian di sini nih ya, unit pengurusan barang. Itu harus orang yang teliti ya. Lalu yang berikutnya adalah penanggung jawab pengawas barang inventaris, yaitu kepala kantor kuasa materi atau barang. Yang berikutnya adalah unit pengelola barang, yaitu orang-orang yang karena negara ditugasi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang atas perintah kuasa barang. Pada umumnya, bendahara material adalah penguasa gudang. Nih, kalau jadi pekerjaan di penguasa gudang, ya. Adapun langkah-langkah menginventarisasi, yaitu pertama, menyiapkan lembar hasil opname barang inventarisasi. Opname itu apa? Hasil daripada catatan-catatan atau lembar-lembar hasil yang sudah kita barang-barang yang kita langsung catat tuh. Misalnya kita langsung ke lokasi, ya, asetnya Pemda DKI Jakarta apa saja, kita langsung investigasi itu istilahnya, investigasi ke mana, ke tempat barangnya gitu. Jangan sampai ke tempat tidak ke lokasi barang berada, dipoto itu opname, itu lembar opname itu nanti ada foto barangnya gitu, peralatannya apa itu harus ada lembar opname-nya. Jadi lembar opname itu ada foto-foto barangnya, itu harus ada. Yang kedua adalah menyiapkan buku induk barang inventaris. Nah, itu nanti dijelaskan oleh sekolah lain dari murid lain ya. Nanti saya videokan. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris. Ya, 4 menyiapkan kode klasifikasi barang, 5 daftar kode akuntan, 6 daftar kode wilayah. Nah, yang saya akan jelaskan ini mungkin di bagaimana menyiapkan buku induk barang inventaris nanti akan diterangkan oleh siswa lain dari sekolah lain ya di dalam video ini. Baiklah, kita akan melihat video dari siswa lain yang ingin menerangkan tentang bagaimana mencatat buku induk barang inventaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Adi Nur Rohim dari kelas 12 OTP 2, tepatnya di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Saya adalah salah satu siswa SMK Negeri 18 Jakarta.
Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang buku induk barang inventaris dan bagaimana cara mengisi buku induk barang inventaris. Oke, simak video kali ini. Nah, yang pertama perlu kita ketahui apa pengertian buku induk barang inventaris. Nah, buku induk barang inventaris adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala barang inventaris, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, segala macam dan jenisnya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Oke, yang kedua kita akan membahas fungsi atau kegunaan dari buku induk barang inventaris. Sebenarnya dari pengertian yang sudah saya jelaskan, pasti sudah mengetahui apa itu kegunaan buku induk barang inventaris. Nah, di sini saya akan menjelaskan spesifik lagi. Nah, yang pertama yaitu mencatat dan menghimpun data aset yang dibutuhkan. Nah, kenapa? Karena barang inventaris atau sarana prasarana merupakan salah satu kekayaan dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi itu wajib dicatat secara terperinci dan benar. Tidak boleh ada yang ketinggalan sama sekali, begitu. Lalu yang kedua, yaitu untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban sarana prasarana. Nah, di sini laporan pertanggungjawaban itu tidak hanya dari laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi laporan pertanggungjawaban sarana prasarana itu juga dibutuhkan agar sarana dan prasarana itu terbukti ada gitu. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan bahan acuan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Nah, di sini yang dimaksud adalah sebagai salah satu syarat pengawasan dalam sarana prasarana. Maksudnya dari pengawasan itu seperti dalam pemeliharaan sarana prasarana dalam suatu atau organisasi tersebut, suatu perusahaan atau organisasi tersebut, tentang bagaimana penghapusannya, terus berapa lama sarana prasarana itu, dan spesifikasinya. Lalu yang keempat, ini terakhir, menyediakan informasi tentang sarana prasarana yang dibutuhkan. Maksudnya yaitu jika data-data tersebut telah dicatat di buku induk barang inventaris, jadi kita mengetahui seluruh barang-barang inventaris atau sarana prasarana di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi jika ada barang yang ingin diganti atau mengalami kerusakan, kita bisa mengetahui berapa jumlahnya dan untuk apa gitu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan struktur atau format dari isi buku induk barang inventaris. Nah, struktur atau format buku induk barang inventaris terdiri dari 13 format. Yang pertama itu ada nomor, yang kedua ada tanggal pembelian, yang ketiga ada kode barang, yang keempat ada nama barang, yang kelima ada keterangan barang, yang keenam ada jumlah, yang ketujuh ada satuan, yang kedelapan ada tahun pembelian, yang ke-9 ada asal barang, yang ke-10 ada dokumen, yang ke-11 ada kondisi barang, yang ke-12 ada harga barang tersebut, dan yang terakhir ke-13 itu keterangan. Nah, saya akan membahas satu persatu dari format-format tersebut dan bagaimana cara mengisinya. Nah, kita akan masuk ke step 4, yaitu bagaimana cara mengisi buku induk barang inventaris. Nah, di bawah saya ini sudah ada contoh buku induk barang inventaris. Nah, mari kita simak bagaimana cara mengisinya. Oke, yang pertama atau lajur pertama itu ada nomor urut. Maksud dari nomor urut ini yaitu adalah nomor urutan yang dari pembukuan barang inventaris yang akan dimasukkan ke dalam buku induk barang inventaris. Tidak lupa setelah ditulis nomor urut itu disertai juga bukti penyerahan barang.
Kalau istilahnya di laporan keuangan itu seperti bukti transaksi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tanggal pembukuan atau lajur tanggal pembukuan. Nah, maksudnya di sini yaitu adalah tanggal pembukuan bukti kita mencatat buku induk barang inventaris pada saat itu. Misalnya kita mengisi di sini itu tanggal 1 Agustus 2019. Nah, ditulis pada hari itu juga ditulis begitu. Nah, yang lajur ketiga yaitu kode barang. Nah, di sini kode barangnya itu maksudnya bukan asal-asalan ya. Jadi kode barang ini diisi sesuai kode barang yang telah disediakan atau tabel kode barang inventaris. Nah, bagi kalian yang belum tahu tabel kode barangnya, saya akan sertakan di deskripsi. Nah, lajur keempat yaitu nama barang. Maksudnya di sini itu nama barangnya. Di sini karena kode barangnya 3.01.01.015.015 yaitu adalah alat penghancur kertas. Nah, di situ ditulis alat penghancur kertas. Nah, lanjut yang kelima itu ada spesifikasi barang. Maksudnya dari alat penghancur kertas tersebut itu mereknya atau tipenya itu apaan. Nah, di sini mereknya itu adalah Crispo. Jadi alat penghancur kertas atau paper shredder itu mereknya adalah Crispo. Nah, selanjutnya di lajur 6 atau kolom 6 itu ada volume barang. Maksudnya volume barang itu yang diinput itu ada berapa gitu. Jadi misalnya kalau alat penghancur kertas tersebut ada 1 unit, berarti ditulis 1. Kalau misalnya ada 2 atau 3, ditulis 3 atau 2. Jadi diisi dengan sesuai jumlah yang ada atau yang tertera gitu. Nah, di sini itu ada nama satuan. Maksudnya nama satuan itu kan contohnya seperti ini. Kan kalau kertas HVS atau kertas F4 itu satuannya kan lembar. Nah, kalau di sini karena ini barang mesin atau alat penghancur kertas, di sini nama satuannya diisi itu unit. Itu ada juga satuannya dari meter persegi, meter kubik, atau per batang dan sebagainya. Oke, di lajur ke-8 itu ada tahun pembuatan. Maksudnya tahun pembuatan itu apa sih? Nah, tahun pembuatan itu kita isi dengan tahun dibuatnya mesin tersebut atau diproduksinya mesin tersebut. Jadi di sini alat penghancur kertas merek Crispo sejumlah 1 unit itu dibuat pada tahun 2018. Nah, begitu. Selanjutnya asal barang. Nah, asal barang ini ada berbagai tipe. Ada yang dari dana anggaran atau dibeli sendiri dari perusahaan tersebut, ada hibah atau dari penyerahan dari perusahaan lain atau orang lain, ada juga pinjaman. Nah, di sini asal barang ditulis atau tertera hibah, berarti itu dari penyerahan barang atau perantara orang lain gitu. Selanjutnya, yang ke-10, kelengkapan dokumen. Nah, maksudnya kelengkapan dokumen itu apaan? Nah, contohnya, kalau misalnya dari dana anggaran atau kita melakukan pembelian sendiri, pasti ada namanya kwitansi atau nota. Jadi tulis, andaikan di situ kwitansi atau nota, ditulis kwitansi dan nota. Karena ini adalah barang hibahan, jadi bukti kelengkapan dokumennya yaitu berita acara serah terima begitu. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-11 keadaan barang. Nah, di sini juga ditulis secara jujur ya, keadaan barang tersebut itu bagaimana. Nah, keadaan barangnya itu kondisinya apa, baik, rusak, atau mengalami
perlu perbaikan itu harus ditulis. Nah, di sini itu tertera ditulisnya baik, kondisi barangnya baik berarti. Nah, selanjutnya yaitu ada harga barang. Nah, dari di sini itu harus disertai barangnya. Maksudnya harga barang. Harga barang di sini itu 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya kolom terakhir atau kolom 13 itu keterangan. Nah, maksudnya keterangan itu apaan? Keterangan itu adalah penjelasan tambahan yang dianggap penting atau perlu diisi. Contohnya, andaikan keadaan barangnya itu rusak, itu tulisannya barang ini tidak bisa dipakai atau harus dihapuskan gitu. Atau keterangannya juga bisa barang ini harus diperbaiki secara berkala begitu. Nah, saya akan membaca bagaimana cara membacanya ini. Nah, ini barang urutan nomor 1 yaitu tanggal pembukuannya pada tanggal 1 Agustus 2019, kode barangnya 3.05.01.05.015. Nama barangnya yaitu alat penghancur kertas. Lalu spesifikasi barang tersebut adalah merek Crispo. Nah, volume barang dan nama satuannya itu jumlah 1 unit. Dan tahun pembuatannya itu 2018. Asal barang ini yaitu hibah. Dan kelengkapan dokumennya berupa berita acara serah terima. Kondisi atau keadaan barang tersebut yaitu baik, dapat dijalankan sesuai fungsi. Nah, harga barang tersebut sekitar 3 juta rupiah. Keterangan tidak ada. Oke, video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian agar video ini banyak yang mengetahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu mapel OTKP Sarpras BDR dari rumah, belajar dari rumah. Ya, alhamdulillah tadi sudah sedikit banyaknya kita mengetahui betapa pentingnya inventarisasi barang ya, baik di lembaga swasta, lembaga pemerintahan, baik di BUMN dan lain sebagainya. Terhadap inventaris diri kita juga, dokumen-dokumen kita atau aset-aset kita, punya motor, punya apa, itu harus jelas. Seperti itu, jangan sampai hilang aset kita sendiri gitu ya. Apalagi yang dimiliki oleh pemerintah ya. Baiknya seperti itu, dicatat khusus, kalau catat asetnya ada di mana, keberadaannya di mana, sudah jelas. Alhamdulillah dapat dipahami oleh siswa-siswa sekalian di kelas 12 OTKP 1. Saya sudah kasih tugasnya, mohon dikerjakan ya. Tolong dikerjakan untuk hari ini. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diselesaikan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.